Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama mata pelajaran kimia untuk kelas 10, kita akan belajar materi perkembangan teori atom. Sebelum masuk ke materi, sedikit pengenalan mengenai ilmu kimia dulu. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata kimia? Apakah seorang ilmuwan yang bekerja di laboratorium 24 jam? Atau ledakan bom yang sangat luar biasa? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan saksikan dulu video yang akan saya putar berikut. Nah, seperti yang kalian saksikan di video tadi, bahwa seluruh alam semesta beserta isinya, makhluk hidup maupun makhluk yang tak hidup, dari makhluk bersel satu sampai makhluk yang paling kompleks seperti manusia, semuanya tersusun dari sesuatu yang disebut atom. Apa sih atom? Pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, seorang bernama Demokritus mencetuskan tentang adanya atom. Menurut Demokritus, materi tidak dapat dibelah secara terus-menerus. Maksudnya, pembelahan materi akan sampai pada tingkat yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian yang sudah tidak dapat dibagi lagi itu disebut atom. Nama atom sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yaitu atomos,
A artinya tidak, atomos artinya terbagi. Maka dari itu, atom adalah partikel terkecil dari unsur yang masih memiliki sifat unsur yang disusunnya. Nah, sejak Demokritus mencetuskan teori tentang atom, selanjutnya muncullah teori-teori atom yang lain. Dan teori atom pertama itu dari John Dalton yang mencetuskan teori atom yang biasa disebut, model atom yang biasa disebut bola pejal. Nah, pada tahun 1903, Dalton mengemukakan mengenai atom dengan postulat yang pertama, setiap unsur tersusun atas partikel yang kecil dan tidak dapat dibagi lagi dan disebut atom. Atom-atom dari unsur yang sama akan mempunyai sifat yang sama. Sebaliknya, atom-atom dari unsur yang berbeda akan mempunyai sifat yang berbeda. Maksudnya, contohnya atom emas. Atom emas di seluruh dunia ditemukan di daerah manapun itu akan mempunyai sifat yang sama. Mau yang diambil dari Afrika, mau dari Indonesia, dari Thailand, semua sifatnya sama-sama sifat emas. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang terakhir, bila atom-atom membentuk molekul, atom-atom tersebut bergabung dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Adapun kelemahan dari model atom Dalton, yang pertama tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi dan tidak dapat menjelaskan gaya gabung unsur-unsur. Misalnya, mengapa dalam pembentukan air suatu atom oksigen mengikat dua atom hidrogen. Teori yang kedua adalah teori atom Thomson. Teori atom Thomson ini memperbaiki kelemahan teori atom yang diajukan Dalton dengan memfokuskan pada muatan listrik yang ada dalam atom. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan sinar katoda sehingga membuktikan ada partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, yaitu elektron. Setelah J.J. Thomson menemukan bahwa dalam atom terdapat elektron, maka dia membuat model atom yang disebut dengan model atom Thomson, atau biasa dikenal dengan model atom Roti-Kismis. Model atom menurut Dalton, atom merupakan suatu materi berbentuk bola pejal bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron. Nah, jadi bolanya itu keseluruhan bersifat positif, tapi di dalamnya ada tersebar elektron oleh elektron, seperti kismis pada roti. Jadi rotinya itu bersifat positif, sedangkan kismis yang ada di dalamnya itu, yang tersebar di dalamnya bersifat negatif. Yang kedua, atom bersifat netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom itu secara rinci. Sehingga muncullah teori atom selanjutnya, yaitu teori atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang asistennya melakukan serangkaian percobaan dengan menembaki lempengan logam yang sangat tipis dengan partikel sinar alfa berenergi tinggi. Hasilnya, partikel sinar alfa itu ada yang dipantulkan, ada yang dibelokkan, dan ada yang diteruskan. Berdasarkan hasil percobaan itu, pada tahun 1911, Rutherford menjelaskan penghamburan sinar alfa dengan mengajukan gagasan tentang inti atom. Menurut Rutherford, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom,
yang selanjutnya disebut inti atom. Elektron beredar mengitari inti pada jarak relatif sangat jauh. Lintasan elektron ini disebut kulit atom. Jadi Rutherford mengasumsikan bahwa partikel sinar apa yang dipantulkan itu karena dia menabrak inti atom. Sedangkan yang dibelokkan ini menyenggol inti atom di sisinya, jadi terbelok. Sedangkan yang diteruskan ini dia tidak mengenai inti atom atau dia mengenai ruang hampa. Jadi Rutherford mengasumsikan atom itu sebagai suatu inti yang dikitari oleh lintasan elektron yang disebut kulit atom. Adapun kelemahan dari model atom Rutherford bahwa model tersebut tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak tertarik jatuh ke inti. Teori atom yang selanjutnya itu teori atom Bohr. Berdasarkan pengamatan terhadap spektrum unsur, Niels Bohr menjelaskan kekekalan model atom Rutherford dengan teori sebagai berikut. Dalam atom terdapat lintasan stasioner dengan tingkat energi tertentu yang dinomori 1, 2, 3, 4 atau bisa juga dilambangkan dengan KLMN. Pada keadaan normal, elektron menempati tingkat energi terendah. Keadaan seperti ini disebut dengan tingkat dasar atau ground state. Elektron itu bisa berpindah dengan memancarkan atau menyerap energi dalam jumlah tertentu. Yang terakhir adalah teori mekanika kuantum. Nah, model atom mekanika kuantum ini adalah model yang digunakan sampai saat ini. Untuk kedepannya mungkin akan ada yang membantah lagi, tapi untuk saat ini teori mekanika kuantum inilah yang kita gunakan. Menurut teori mekanika kuantum, elektron tidak bergerak pada lintasan tertentu. Menurut model mekanika kuantum, atom terdiri atas inti atom yang mengandung proton dan neutron di sini, dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Dengan memadukan asas kepastian dari Werner Heisenberg dan mekanika gelombang dari Louis de Broglie, Erwin Schrödinger merumuskan konsep orbital, yaitu ruang tempat peluang elektron dapat ditentukan. Kedudukan elektron pada orbitalnya ini dinyatakan dengan bilangan kuantum. Materi bilangan kuantum akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, sekian penjelasan tentang materi perkembangan teori atom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.